Kemitraan merupakan salah satu aspek penting dalam perjalanan usaha BUMDes. BUMDes yang memiliki jejaring kemitraan yang luas, komunikasi publik yang baik, program kerja yang saling menguntungkan, dan seterusnya, tentu saja memiliki prospek usaha yang panjang dan potensial di masa depan. Lalu, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan dipahami dalam usaha membangun hubungan kemitraan BUMDes dengan pihak lain? Halo, saya Rifki Makarim dari KKN PPM UGM 2021, dan di video kali ini saya akan mengulas secara singkat mengenai hubungan kemitraan BUMDes. Sebagai organisasi publik, BUMDes pada hakikatnya mesti dikelola secara bersama-sama. Artinya, BUMDes menjadi organisasi yang mulai dari tahap perintisannya hingga tahap pembagian hasil dan seterusnya itu dalam pelaksanaannya mesti melibatkan berbagai macam pihak yang diikat oleh aturan dan tujuan bersama. Selain itu, sebagai badan usaha, BUMDes tentu memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Misalnya yang dilakukan BUMDes dengan memperluas pasar atau menjangkau konsumen yang lebih beragam, atau misalnya dengan menciptakan produk yang memiliki daya saing dan seterusnya. Kepentingan itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, misalnya faktor internal seperti manajemen atau tata kelola BUMDes, kemudian kinerja dari unit usaha BUMDes, bagaimana kepengurusan BUMDes, dan seterusnya. Yang kedua, ada juga faktor eksternal, misalnya seperti bagaimana hubungan kemitraan BUMDes dengan pihak-pihak lain, atau bagaimana kondisi pasar dari produk-produk BUMDes, atau misalnya bagaimana respon dari pemerintah desa atau masyarakat terhadap kinerja BUMDes, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa melihat ya bahwa kemitraan atau jejaring yang dimiliki oleh BUMDes dengan pihak-pihak lain itu ternyata menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kemajuan BUMDes di masa depan. Kemitraan sendiri dapat diartikan sebagai proses membangun hubungan antara dua pihak atau lebih. Hubungan tersebut memungkinkan adanya pertukaran ide, informasi, atau sumber daya yang terjadi karena adanya komitmen atas dasar perasaan saling percaya atau trust, dan saling memberikan keuntungan atau mutual benefit di antara pihak-pihak yang terhubung itu tadi. Lalu apa yang menjadi tujuan kemitraan BUMDes? Mengapa BUMDes perlu atau bahkan penting untuk membangun hubungan kemitraan dengan pihak-pihak lain? Sebenarnya hubungan kemitraan ini memiliki tujuan yang sangat luas dan sangat beragam ya. Akan tetapi dalam konteks BUMDes kita bisa melihat sejumlah tujuan tertentu yang secara spesifik bisa dicapai oleh BUMDes. Tentu saja untuk kepentingan BUMDes itu sendiri ya. Misalnya tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Ini berhubungan dengan upaya BUMDes untuk mengembangkan unit usahanya misalnya. Jadi ketika BUMDes melakukan hubungan kemitraan, ada kemungkinan atau ada peluang yang terbuka bagi BUMDes untuk meningkatkan mutu produknya dari segi kualitas dan juga kuantitas. Artinya produk yang dihasilkan BUMDes bisa mengalami peningkatan secara jumlah dan kemudian secara mutu dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua adalah berkaitan dengan penambahan atau peningkatan nilai tambah yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri. Nilai tambah ini misalnya berupa perlindungan atau jaminan hukum, atau misalnya berupa bantuan pendanaan, atau misalnya berupa dukungan moral, dan seterusnya. Nah, benefit-benefit ini bisa didapatkan BUMDes ketika mereka membangun hubungan kemitraan dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah BUMDes bisa mendapatkan media sosialisasi, promosi, dan juga publikasi produk. Nah, ini berkaitan dengan tujuan BUMDes untuk mengembangkan unit usahanya. Seperti hal yang pertama tadi ya. Misalnya ketika membangun hubungan kemitraan, BUMDes membuka peluang atau membuka kemungkinan agar produk-produk yang mereka hasilkan itu bisa tersosialisasi kepada audiens yang atau pasar yang lebih luas, kemudian menjangkau konsumen yang lebih beragam, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian tujuan yang keempat ini berkaitan dengan tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan akses terhadap pasar dan juga modal. Artinya ketika membangun hubungan kemitraan, BUMDes secara tidak langsung telah membuka kemungkinan untuk masuk ke dalam satu arena pasar yang lebih luas. Kemudian mereka bisa berinteraksi dengan berbagai macam pelaku dunia usaha. Mereka juga bisa membangun kerjasama dengan lebih banyak pihak dan seterusnya. Sehingga ini tentu saja menguntungkan BUMDes terutama dari segi unit usahanya ya, dari segi pemasaran produknya, kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan atau keuntungan BUMDes dan seterusnya itu tadi. Nah, kemudian tujuan yang kelima
ini tujuan yang berkaitan dengan internal BUMDes atau manajemen BUMDes itu sendiri, yaitu tujuan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga. Artinya adalah ketika BUMDes melakukan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak lain, BUMDes juga secara tidak langsung telah berupaya untuk katakanlah mengupgrade atau meningkatkan level dari kepengurusannya atau meningkatkan level dari organisasinya, sehingga pengurus atau pengelola BUMDes seperti itu bisa mendapatkan katakanlah seperti pelatihan atau pendampingan dari mitra-mitranya, atau bisa mendapatkan satu pengalaman atau wawasan tertentu yang bisa mereka peroleh karena mereka membangun hubungan kemitraan dengan mitra-mitra yang membangun hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas di bidang itu misalnya, seperti itu. Nah, kelima tujuan ini tentu saja adalah kelima tujuan yang umum ya. Artinya BUMDes yang bergerak di sektor unit usaha tertentu, misalnya seperti di bidang pertanian atau misalnya di bidang pariwisata dan seterusnya, tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda, tujuan yang secara spesifik ingin mereka capai. Nah, di sini penting bagi BUMDes untuk memberikan fokus terhadap tujuan apa sih yang ingin mereka capai ketika membangun hubungan kemitraan. Misalnya BUMDes yang bergerak di sektor pertanian, barangkali tujuan dari kemitraan yang difokuskan adalah seperti pemasaran produk olahan tani misalnya, atau berupa sokongan finansial misalnya, atau berupa misalnya pemberian alat-alat atau mesin-mesin pertanian, kemudian pelatihan atau bimbingan teknis dan seterusnya, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga perlu untuk memahami apa saja model-model atau pola kemitraan yang bisa dibangun oleh BUMDes. Hal ini menjadi penting agar BUMDes memiliki arah kemitraan yang jelas, kemudian fondasi kemitraan yang jelas, agar dalam perjalanannya BUMDes itu memiliki hubungan kemitraan yang istilahnya enggak melenceng seperti itu. Yang pertama adalah model kemitraan yang berbentuk pendampingan atau pelatihan. Nah, tujuan dari model ini adalah agar BUMDes mendapatkan satu bentuk bimbingan seperti itu, bimbingan teknis atau pelatihan atau pendampingan dari lembaga-lembaga yang capable di bidangnya, agar dalam perkembangannya BUMDes memiliki katakanlah seperti kepengurusan yang lebih stabil atau organisasi yang lebih adaptif seperti itu. Dalam hal ini BUMDes dapat bermitra dengan lembaga-lembaga seperti Dinas Koperasi dan UMKM misalnya, atau dengan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Apabila BUMDes memiliki sektor usaha yang terkait dengan bidang itu ya, atau misalnya dengan lembaga-lembaga publik lain yang memungkinkan BUMDes untuk mendapatkan bimbingan teknis seperti itu. Kemudian model atau pola kemitraan yang kedua adalah yang bersifat konsultasi. Nah, ini tujuannya agar BUMDes mendapatkan satu masukan atau arahan atau konsultasi seperti itu, agar dalam pelaksanaan program atau misalnya ketika BUMDes berupaya untuk mengembangkan unit usahanya, itu mereka bisa mendapatkan satu pertimbangan yang sifatnya ilmiah atau penting untuk diperhatikan seperti itu. Untuk model yang kedua ini, BUMDes dapat melakukan hubungan kemitraan misalnya dengan perguruan tinggi, atau bisa juga dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan seterusnya. Kemudian untuk pola atau model kemitraan yang ketiga adalah kemitraan yang dibangun dengan pasar. Nah, kemitraan ini memiliki semacam target yang sangat luas ya, atau cakupan yang sangat luas ya. BUMDes dapat bermitra dengan misalnya pelaku dunia usaha seperti UMKM atau bisnis-bisnis lokal dan seterusnya. Kemudian BUMDes juga dapat bermitra dengan kelompok profesi seperti kelompok petani atau kelompok peternak dan seterusnya. Misalnya tujuannya untuk mendapatkan bahan baku tertentu ya. Misalnya kalau BUMDes memiliki unit usaha di bidang misalnya pembuatan pupuk organik granul seperti itu, maka salah satu bahan baku yang diperlukan misalnya adalah kotoran hewan ternak. Nah, di sini BUMDes dapat membangun hubungan kemitraan agar dalam proses produksi pupuk itu tadi, BUMDes sudah bisa mengandalkan jejaring mitra yang mereka miliki, yaitu kelompok peternak itu tadi, seperti itu. Nah, di luar tiga model ini tentu saja masih ada banyak sekali pola-pola atau model kemitraan yang bisa dibangun oleh BUMDes, karena pola atau model kemitraan yang akan dipilih BUMDes itu pada dasarnya sangat berkaitan dengan
sektor usaha apa yang menjadi fokus BUMDes, kemudian apa yang menjadi tujuan kemitraan BUMDes seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan ada berbagai macam poin-poin pertimbangan yang harus diperhatikan oleh BUMDes sebelum memilih pola atau model kemitraan yang tepat. Nah, yang berikutnya adalah apa saja langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh BUMDes untuk membangun hubungan kemitraan. Yang pertama tentu saja adalah identifikasi mitra. Ya, identifikasi mitra ini misalnya berupa kegiatan mencari apa sih yang merupakan kelebihan dari mitra tersebut, kemudian apa juga yang menjadi kekurangan mereka, kemudian apa saja informasi-informasi penting terkait dengan mitra tersebut, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tahap penjajakan kerjasama. Tahap ini berupa misalnya proses audiensi atau presentasi rencana dan seterusnya. Kemudian tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah proses menyusun rencana kerjasama. Nah, ini berkaitan dengan misalnya apa yang menjadi tujuan bersama dari BUMDes dan mitranya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan kesepakatan atau poin-poin tersebut, maka penting bagi BUMDes untuk menyusun rencana kerjanya seperti apa, seperti itu, mulai dari timeline, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, dan seterusnya. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat kesepakatan atau MOU, sehingga tentu saja untuk membangun suatu hubungan kemitraan perlu ada satu landasan atau fondasi yang jelas seperti itu, dan MOU menjadi bentuk yang saya kira menjadi bentuk yang paling familiar ya untuk dijadikan sebagai landasan kerjasama atau kemitraan dari BUMDes seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tahap pelaksanaan dari proses kemitraan itu sendiri, sedangkan yang tahap keenam atau tahap terakhir adalah tahap monitoring, evaluasi atau MONEV, dan juga tindak lanjut. Artinya apa saja yang menjadi kekurangan atau hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam hubungan kemitraan sebelumnya, dan kemudian apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari BUMDes dan mitranya di masa yang akan datang, rencananya seperti apa, kemudian apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka perbaiki, dan seterusnya. Sampai saat ini kita sudah mengetahui berbagai hal atau aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dan dipahami dalam usaha membangun hubungan kemitraan BUMDes dengan pihak lain. Nah, setelah ini saya akan coba menyampaikan beberapa contoh kasus hubungan kemitraan BUMDes dengan pihak lain. Contoh kemitraan pertama dapat dilihat dalam kasus BUMDes Tawangsari, Desa Ketawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. BUMDes Tawangsari ini membangun hubungan kemitraan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Malang. Dari hasil kemitraan tersebut, BUMDes diarahkan untuk membuat atau membangun swalayan grosir sebagai suatu bentuk unit usaha mereka. Mengapa demikian? Karena di Desa Tawangsari tersebut terdapat kurang lebih 114 kios kecil, sehingga kios-kios tersebut mereka rencanakan untuk menjadi partner atau mitra BUMDes dari pihak ketiga, utamanya guna mendapatkan barang-barang untuk mengisi swalayan desa tersebut. Setelah melihat contoh hubungan kemitraan yang dibangun oleh BUMDes Tawangsari di Kabupaten Malang tersebut, kita juga bisa melihat kemungkinan atau potensi kerjasama yang bisa dibangun oleh BUMDes di Kecamatan Pulau Besar, khususnya di Desa Pancatunggal, mengingat kawasan tersebut memiliki peluang usaha yang besar dengan mengandalkan potensi sumber daya alam yang tersedia di sana. Nah, untuk penjelasan dari potensi kerjasama yang ada di Desa Pancatunggal, Anda bisa menyimak penjelasan yang disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Desa Pancatunggal merupakan salah satu daerah di Kecamatan Pulau Besar yang memiliki sektor peternakan yang sangat berpotensi. Dengan lahan pertanian yang juga dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan sawit, sektor peternakan di Desa Pancatunggal juga bisa menjadi kawasan integrated farming. Salah satu usaha yang dijalankan oleh peternak di desa ini adalah IPOK atau instalasi pupuk organik granul. Usaha ini dijalankan oleh para peternak yang tergabung dalam Gapoktan. Usaha di bidang pupuk dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang belum banyak digeluti oleh masyarakat. Padahal, jika dilihat dari peluang pasarnya, usaha pupuk ini merupakan usaha yang tidak akan pernah habis. Hal tersebut dikarenakan pupuk selalu dibutuhkan oleh tanaman pangan yang akan terus dibutuhkan dari masa ke masa. Dengan melihat kondisi seperti itu, tentunya sebagai pengusaha khususnya bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan usaha pupuk. Salah satunya pupuk granul yang diproduksi oleh peternak di Desa Pancatunggal.
Usaha pupuk ini juga bisa diintegrasikan dengan usaha kelapa sawit yang ada di desa ini. Misalnya, pupuknya digunakan untuk menumbuhkan bibit kelapa sawit yang ada. Dengan hal yang mendasari hal tersebut, juga tidak menutup kemungkinan bahwa peternakan desa Pancatunggal dapat mengunggulkan usaha pupuk tersebut. Untuk mendukung cita-cita dan gagasan tersebut, bisa dilakukan dengan mendapatkan dukungan dari segala lapisan masyarakat. Mulai dari warga sampai pemerintah dapat saling membantu untuk memajukan sektor ini. Warga memiliki peran penting untuk menggunakan produk desa sendiri untuk diaplikasikan pada kebun dan juga lahannya. Pemerintah dan aparat desa bisa membantu dalam bentuk memberikan bahan baku atau modal untuk pengadaan alat dan juga bantuan lain untuk mengembangkan usaha ini. Komunikasi secara dua arah yang jika dilakukan secara terus-menerus dan menghasilkan aspek positif, maka kesuksesan usaha pupuk ini bisa merembet ke sektor-sektor lainnya yang ada di Desa Pancatunggal.